wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini akan mempresentasikan terkait hasil analisis kami yang berjudul Analisis SDM dan Digitalisasi di BMT Al Barokah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nila Salma dengan NIM akhir 43. Saya Ramanda dengan NIM akhir 2027. Saya Andi Sajalah dengan NIM akhir 2. Saya Safar Saya Effendi dengan NIM akhir 10. Saya Ilham Effendi dengan NIM akhir 32. Saya Saiful Marza dengan NIM akhir 0. Oke, yang pertama, sekarang kita masuk ke latar belakang. Nah, BMT Al Barokah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Namun, seperti banyak institusi serupa, BMT ini menghadapi tantangan baik dari sisi sumber daya manusia maupun digitalisasi. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 3 masalah yang ada di BMT Al Barokah. Yang pertama, bagaimana kondisi manajemen SDM dan kompetensi digital di BMT Barokah. Yang kedua, sejauh mana teknologi CKSAN diimplementasikan dalam operasional BMT. Yang ketiga, bagaimana peran kepemimpinan dan inovasi dalam mendorong transformasi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kondisi SDM serta pemanfaatan teknologi digital di BMT Al Barokah. Tujuannya kami petakan jadi 3. Yang pertama, kesiapan dan kompetensi SDM dalam mendukung digitalisasi. Yang pertama yaitu menganalisis latar belakang pendidikan dan kapasitas teknis pengurus BMT Al Barokah. Yang kedua, menilai tingkat literasi digital para pengelola termasuk penguasaan teknologi dan pengalaman dalam menggunakan sistem informasi. Mengungkap juga ada atau tidaknya pelatihan resmi, sertifikasi, dan standar operasional prosedur atau SOP terkait penggunaan teknologi. Yang terakhir, mengetahui kendala atau hambatan yang sering dihadapi SDM dalam mengadopsi sistem digital secara optimal. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk efektivitas penggunaan sistem informasi CKSAN. Yang pertama, mengkaji fungsi dan cakupan penggunaan sistem CKSAN dalam operasional lembaga seperti pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan pengawasan kas. Menilai juga apakah sistem tersebut telah pertama terintegrasi dengan layanan anggota atau nasabah dan digunakan untuk transaksi eksternal secara mandiri. Mengidentifikasi juga keterbatasan teknis dan proses manual yang masih dilakukan oleh pengurus dan anggota. Tujuan ini juga untuk menilai efektivitas sistem dan meningkatkan efisiensi administratif dan akurasi data keuangan. Tujuan yang ketiga, peran dan arah kepemimpinan dalam proses inovasi dan transformasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan digitalisasi layanan di BMT Al Barokah. Nah, ini terkait mencakup mengevaluasi sejauh mana kepemimpinan mampu mendorong yang pertama, inovasi teknologi. Yang kedua, pengembangan layanan berbasis digital. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang adaptif terkait perubahan digital. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara kepada pihak manajemen BMT, observasi langsung ke lapangan, dan juga studi literatur terkait praktik manajemen SDM dan digitalisasi. Nah, kita masuk pada landasan teori. Landasan teori ini kami ambil dari jurnal-jurnal terdahulu yang dimana ini membantu mini riset kami. Nah, yang pertama yang kami ambil jurnal yaitu digitalisasi dalam lembaga keuangan mikro atau LKM pada penelitian dari Fairwest et al. Pada tahun 2022. Yang kedua itu ada peran dan sumber daya manusia atau SDM dalam transformasi digital dari penelitian Kurupu dan Fairwest pada tahun 2021. Yang ketiga itu ada sistem informasi sebagai fondasi operasional digital dari penelitian dari penelitian UYUN pada tahun 2021. Yang keempat itu ada kepemimpinan visioner dalam era digital dari studi jurnal Purwanto penelitian dari tahun 2000. Nah, sekarang kita masuk ke hasil dan juga pembahasan pada penelitian kami terhadap subjek penelitian yaitu BMT Al Barokah. Pada pembahasannya, kami akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, pada sumber daya manusia pada BMT Al Barokah. Yang kedua, sistem CKSAN. Yang ketiga, pada kepemimpinan dan juga inovasi pada BMT Al Barokah.
Setelah kami melakukan penelitian pada BMT Al Barokah, dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya para pengelola pada BMT Al Barokah ini memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, di mana tim pengelola pada BMT Al Barokah ini memiliki latar belakang di bidang ekonomi. Walaupun mereka memiliki latar belakang pendidikan yang baik pada bidang ekonomi, sayangnya tim pengelola BMT Al Barokah ini belum siap secara digital, yang mengakibatkan sebagian besar dari tim pengelola BMT Al Barokah ini belajar mengenai sistem digitalisasi secara otodidak dan juga tidak ada SOP secara digital. Pada saat kami melakukan penelitian pun, salah satu dari tim pengelola BMT Al Barokah mengutarakan bahwa kami itu belajar sendiri, belum pernah ikut pelatihan dan juga belum memiliki sertifikat untuk hal digital. Nah, dari narasi tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa literasi digital pada pengelola BMT Al Barokah masih kurang dan juga masih harus dipertimbangkan secara baik-baik apabila BMT Al Barokah ingin melakukan transformasi digital. Tujuannya agar segala bentuk aktivitas berjalan secara optimal. Selanjutnya kita akan membahas hasil penelitian kami mengenai sistem CKSAN pada BMT Al Barokah. Nah, pada BMT Al Barokah sendiri, sistem CKSAN ini sebenarnya sudah diterapkan, akan tetapi hanya untuk pencatatan internal, yang dimana anggotanya ini tuh belum bisa akses, dan juga beberapa informasi masih sering dilakukan melalui WhatsApp. Kesimpulan ini pun kami dapatkan dari salah satu staf yang bercerita bahwa sistem CKSAN pada BMT Al Barokah ini sudah ada dan juga sudah dipakai, akan tetapi hanya untuk tim internal, bukan untuk anggota. Jadi meskipun digitalisasi sudah mulai masuk pada BMT Al Barokah ini, akan tetapi manfaatnya tuh belum terasa langsung oleh anggota dari BMT Al Barokah itu sendiri. Yang ketiga, kita akan membahas hasil penelitian kami pada bagian kepemimpinan dan juga inovasi di BMT Al Barokah. Setelah kami melakukan pengamatan pada BMT Al Barokah, gaya kepemimpinan di BMT Al Barokah ini bersifat kolegional, di mana segala bentuk keputusan diputuskan melalui rapat secara musyawarah. Akan tetapi belum ada nih arah dari strategi untuk digitalisasi, tidak ada juga roadmap dan juga tidak ada tim inovasi dari BMT Al Barokah itu sendiri. Pada saat kami melakukan observasi pun, salah satu staf berucap bahwa biasanya diskusi yang dilakukan oleh BMT Al Barokah ini berupa rapat yang musyawarah, yang nantinya hasil dari rapat ini baru dieksekusi. Dari hasil pengamatan kami dapat disimpulkan bahwa pada bagian kepemimpinan dan juga inovasi di BMT Al Barokah ini masih bersifat reaktif dan belum terencana. Padahal tanpa kepemimpinan yang visioner, transformasi digital itu akan sulit untuk berkembang. Nah, itulah hasil dari penelitian kami pada BMT Al Barokah. Setelah kami melakukan penelitian pada BMT Al Barokah, saran apa sih yang bisa kami berikan untuk BMT Al Barokah ini agar semakin berkembang ke depannya? Yang pertama, BMT Al Barokah ini harus melakukan pelatihan digital terhadap sumber daya manusianya, di mana dapat dilakukan seperti program-program rutin yang bersertifikat yang tujuannya untuk meningkatkan literasi tim pengelola BMT Al Barokah pada digitalisasi. Yang kedua, menerapkan aplikasi layanan pada anggota BMT Al Barokah, di mana aplikasi berbasis CKSAN dapat diterapkan pula pada anggotanya. Tujuannya agar anggota dapat mengakses informasi secara mandiri. Yang ketiga, yaitu roadmap digitalisasi, di mana pada BMT Al Barokah ini perlu disusun sebuah rencana dalam bertransformasi jangka panjang agar inovasi pada BMT Al Barokah lebih terarah. Nah, itulah tadi saran-saran yang dapat kami berikan setelah kami melakukan penelitian pada BMT Al Barokah ini. Kita masuk pada kesimpulan. Nah, penelitian ini atau riset ini menemukan bahwa transformasi digital di BMT Al Barokah masih terbatas dalam aspek internal dan belum menyentuh pelayanan anggota secara langsung. Nah, berikut adalah beberapa poin penting dari BMT Al Barokah. Yang pertama itu SDM yang belum siap menyentuh digitalisasi. Nah, yang dimana SDM dari BMT Al Barokah ini belum mengenal yang namanya digitalisasi atau transformasi digital. Nah, yang kedua itu ada sistem CKSAN yang dimana sistem ini belum inklusif, yang hanya digunakan untuk keperluan administrasi internal, belum dapat diakses langsung oleh anggota.
Yang ketiga, kepemimpinan belum visioner. Nah, kepemimpinan ini belum visioner, yaitu tidak ada arah strategis digitalisasi atau roadmap jangka panjang, dan belum ada divisi khusus inovasi, yang dimana kepemimpinan ini sebagai salah satu aspek yang sangat penting bagi BMT Al-Barokah. Yang keempat, kurangnya strategi antar unsur penting, yaitu SDM, teknologi, kepemimpinan berjalan sendiri, dan inovasi, yang dimana itu sangat penting untuk BMT Al-Barokah. Yang kelima itu potensi tetap besar, dengan anggota yang terus bertambah. Dari sistem digital yang sudah mulai diterapkan, BMT berpotensi menjadi LKM yang inklusif jika ada pelatihan SDM, pengembangan aplikasi layanan anggota, dan penyusunan roadmap digitalisasi. Nah, cukup sampai di situ saja. Terima kasih. Baik, sekian